Hai Fascination, jadi kali ini kalau kita baca di berita-berita, ternyata kasus COVID di Indonesia itu sudah mulai menurun. Dan bahkan kalau kalian baca di berita ini, Presiden Jokowi itu sudah memperbolehkan kita untuk membuka masker di ruangan yang terbuka. Nah, tapi ternyata, tahu nggak sih kalian kalau COVID ini ternyata nyebabin banyak masalah pada orang-orang yang pernah kena COVID. Salah satunya adalah rambut rontok. Ya, sekalian nggak salah dengar, kalau kalian pernah mengalami rambut rontok ketika kalian sudah pernah terkena COVID, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Hai Fascination, kembali lagi dengan saya Dr. Daniel, dan kali ini aku nggak bakal bahas tentang kulit, tapi aku akan bahas tentang temannya kulit, yaitu rambut. Ya, kali ini aku akan jawab pertanyaan, apakah COVID dapat menyebabkan rambut rontok? Jawabannya ternyata benar sekali. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang itu, kita harus tahu dulu tentang apa yang namanya itu rambut. Jadi sebenarnya manusia itu punya rambut, itu ada tujuannya. Dan biasanya itu kita tahu adalah manusia zaman dulu itu tinggalnya adalah pada gua. Sehingga Tuhan itu menciptakan rambut untuk manusia, itu ternyata gunanya yang pertama adalah sebagai termoregulator atau untuk mengatur suhu tubuhnya manusia. Jadi tujuannya adalah supaya manusia purba tadi itu tidak kedinginan. Kemudian yang kedua, rambut itu juga berfungsi sebagai proteksi. Nah, seperti kita tahu nih, manusia-manusia yang tinggal di gua itu, kan guanya itu banyak batu-batuan nih. Nah, jadi rambut itu fungsinya adalah untuk melindungi kepalanya si manusia tadi, supaya tidak terbentur oleh batu dalam gua tersebut. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya pada orang-orang purba zaman dulu, itu rambutnya cenderung panjang-panjang dan lebat-lebat. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, ternyata selain untuk termoregulator dan untuk sebagai proteksi, rambut juga punya fungsi sebagai estetika. Nah, jadi kalau misalnya rambut kita rontok atau rambut itu mengalami kebotakan, pasti orang tidak nyaman dengan hal tersebut. Nah, sekarang kita balik ke topik utama tadi, yaitu apakah sih hubungan antara infeksi COVID dengan kerontokan dari rambut. Jadi rambut itu pada dasarnya mirip dengan kulit, di mana rambut itu juga punya yang namanya siklus pertumbuhan rambut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, rambut itu memiliki 3 siklus. Nah, ternyata ketika seseorang itu terinfeksi oleh virus corona, maka siklus pertumbuhan rambut tadi akan menjadi terganggu, di mana fase rambut tadi, di mana ketika rambut dalam fase pertumbuhan akan dipaksa segera masuk untuk ke fase ketiga atau fase rontok. Artinya, fasenya yang harusnya berjalan normal itu menjadi dipercepat. Fase pertumbuhan kemudian menjadi lebih cepat masuk ke dalam fase istirahat dan akhirnya masuk ke fase kerontokan. Hal inilah yang membuat akhirnya rambut itu yang belum matang itu rontok duluan. Dan ini disebut dengan telogen effluvium dalam bahasa kedokteran. Nah, kemudian yang penting, kalau misalnya saya pernah terinfeksi COVID, kemudian rambut saya rontok, apa yang harus saya lakukan, dok? Nah, jadi jawabannya sebenarnya ada dua. Menurut teorinya, ternyata ketika seseorang itu terkena COVID, itu dia membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan untuk menimbulkan rambut rontok. Jadi biasanya ketika kamu habis kena COVID, rambut kamu itu tidak langsung rontok ya. Tapi butuh waktu sekitar 3 bulanan, baru kamu sadar nih, ternyata rambutnya jadi rontok. Dan menurut teori, ternyata proses ini akan berhenti dengan sendirinya dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau kamu biarin, biasanya dalam 6 bulan ke depan kerontokan rambut ini akan berhenti dengan sendirinya. Tapi aku tahu nih, pasti kalian nggak nyaman kalau rambutnya rontok. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata di sini ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kalian bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen yang merupakan makanan dari rambut. Contohnya yang mengandung zinc, mengandung zat besi, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin D. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan obat-obatan untuk menumbuhkan rambut. Biasanya obat-obatan ini berisi suatu zat yang disebut dengan minoxidil. Jadi minoxidil ini adalah suatu zat yang cara kerjanya akan melebarkan pembuluh darah. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah atau untuk membuat rambut itu mendapatkan suplai makanan lebih banyak daripada seharusnya. Nah, penggunaan minoxidil ini harus diperhatikan ya teman-teman, karena kalau misalnya pada wanita, kalian hanya membutuhkan dosis 2%. Sedangkan kalau pada pria, kalian kalau mau beli minoxidil, kalian bisa pakai yang 5%. Kemudian penggunaan minoxidil ini juga harus hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping. Contohnya adalah terjadi iritasi, kemudian adanya rasa pusing atau rasa mual dan muntah. Dan misalnya kalau kalian merasakan hal seperti ini, sebaiknya obat ini kalian hentikan dan kalian konsultasi ke dokter. Kemudian cara yang ketiga yang paling ampuh tentu saja adalah dengan cara melakukan treatment ke klinik kecantikan. Contohnya dengan melakukan terapi seperti PRP, dengan melakukan terapi seperti Dermapen, growth factor, atau menggunakan laser tertentu yang dapat merangsang pertumbuhan dari rambut. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang hubungan antara infeksi COVID dengan kerontokan rambut. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan atau ada request untuk konten berikutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you!